Hai, kembali lagi di channel gue Nanda Anubis. Kali ini gue bakalan sharing-sharing terkait apa sih kebutuhan terkait agar website kita yang di lokal gitu bisa eh, diakses dari luar dan bisa diakses banyak orang dari segala tempat seperti itu. Jadi untuk beberapa hal kita perlu namanya itu adalah domain. Domain sendiri itu adalah nama dari sebuah website kita. Nah, domain tersebut itu memiliki ekstensi gitu. Kayak contohnya itu kayak nama google.com gitu. Berarti ekstensi di belakangnya itu .com. Nah, ekstensi ini bermacam-macam gitu variannya. Dan terkait macam-macam dari ekstensi domain ini, ada yang sekarang itu eh, domainnya itu lebih cenderung ke domain Indonesia seperti itu, di mana domain Indonesia itu seperti .id, .biz.id, .co.id itu lebih penting karena nanti ranahnya website kita bakalan diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia seperti itu, dan diaksesnya juga untuk lebih bagus di Indonesia seperti itu sendiri sih. Oke, kali ini gue bakalan kasih tahu apa saja sih yang kita butuhin. Yang pertama kita butuh domain. Nah, domain itu kita bisa dapat dari mana sih? Kita bisa cari aja di sini. Domain di sini kita bisa dapat dari Domainisia, domain.com, Hostinger, Niagaster gitu. Domain-domain murah. Tapi kali ini gue bakalan kasih tahu tentang domain itu dari hostnik.id. Oke, di mana nanti kita buka websitenya hostnik.id, terus diklik domain seperti itu. Nah, di sini ada list-list harga domainnya sendiri seperti itu. Mulai dari .com, .net, .org, .info, .biz gitu. .sca.id untuk sekolahan, .ac.id ini untuk universitas maupun politeknik seperti itu. myid.id juga dari Indonesia dan harganya cukup murah, 14.000. Dan untuk domain itu hitungannya per tahun. Seperti itu. Jadi yang kita perlukan adalah untuk membeli sebuah domain terlebih dahulu. Seperti itu. Agar website kita nantinya bisa diakses gitu. Oke, apakah dengan membeli domain ini sudah cukup kak? No. Dengan domain saja nggak bisa seperti itu. Kita butuh namanya hosting. Ya, kita klik di bagian hosting. Nah, di sini ada cloud hosting, hosting unlimited plus hosting. Nah, dari tiga ini kita mungkin bingung gitu ya, mau pilih yang mana. Kita coba di cloud hosting sendiri. Nah, di cloud hosting sini ada keterangan web hosting adalah lain-lain seperti ini. Ya, basic lah gitu ya. Menggunakan Lightspeed, resource protection, SSD storage. Nah, yang ditawarkan di sini adalah menggunakan 2 GB SSD dengan harga 9.500 per bulan. Harga yang cukup terjangkau untuk kita bisa berlangganan hosting selama sebulan 9.500, ataupun kita mau coba-coba. Menurut gue ini harga yang paling murah. Menurut gue sih, mungkin ada harga yang lebih dari murah yang lain, gak apa-apa. Karena kali ini gue bakalan ngasih taunya di hosting.id seperti itu. CPU yang kita dapatkan adalah 1 core, RAM 1 GB, bandwidth unlimited, atau domain 0 ya, karena pakai termurah lah. MySQL database unlimited, email, jet backup sudah. Oke, kita coba scroll ke bawah. Service unlimited email ya, pastinya semua provider hosting biasanya menyediakan seperti itu. Cloud server ya, support yang paling penting juga, sudah menggunakan Lightspeed dan ada shard protectionnya, SSD storage, ada DDoS protection. Lebih bagus juga incoming miles protect, ini seperti kayak filter sih gitu ya lebih tepatnya. Free SSL ini nanti ada fitur nama auto SSL seperti itu. Dari teknologi yang dipakai ini ada menggunakan cPanel, Lightspeed, Cloud5, Immunify, Kernel Care, Jetpack, Protocols ya. Untuk pertanyaannya bisa lihat di sini aja nanti ya. Oke. SLA-nya 99,5 multi power dan cooling distribution pad, multi international connection dan local connection. Ya, sangat bagus seperti itu. Oke, kita bakal bahas hosting. Nah, hostingnya ini 9.500 per bulan. Nah, apakah dengan hosting dan domain sudah cukup? Cukup. Seperti itu. Nantinya
kalian tinggal order domain gitu, umpamanya my ID gitu kan 14.000, ditambah hosting 9.500, berarti sekitar cuma 23.500. Seperti itu, kalian udah bisa mengonline kan websitenya. Seperti itu, dengan space 2 giga. Seperti itu, jika dirasa kurang bisa upgrade seperti itu. Oke, untuk domain nanti ini gua kasih tahu sekalian terkait persyaratan domain.id. Jadi ada beberapa domain yang kita perlu nanti validasi saat kita order nantinya. Jadi untuk web ID itu menggunakan KTP, ID ini tidak memerlukan dokumen. Jadi kalau kita mau order my ID kita nggak perlu dokumen, mungkin verifikasi email aja sih mungkin. Untuk ORID kita memerlukan ATP, akta notaris, ID seperti ini dan yang lain-lain. Seperti itu. Jadi kita perlu membaca juga untuk syarat ketentuan validasi domain nanti yang kita bakalan beli. Jadi dengan harga 23.500 kalian udah bisa mengonline kan website kalian yang kalian taruh itu di localhost atau di komputer kalian, dan kalian bisa mengonline kan seperti itu. Jadi cukup murah seperti itu untuk saat ini mengonline kan. Dan nantinya kalian juga umpamanya tidak ada website yang kalian taruh di localhost, atau apakah bisa kita bikin website langsung dari cPanel-nya? Bisa, ada fitur namanya Softaculous. Ya, seperti itu ya. Nah, tadi di sini kan ada software namanya di sini Softaculous Auto Installer. Jadi kita bisa install kayak Laravel, sudah ada installernya, WordPress, Joomla, Drupal, MyBB, PHP MyBB seperti itu. Oke, mungkin jika ada pertanyaan nanti tinggalkan di kolom komentar. Seperti itu ya. Seperti biasa, kalau kalian tertarik ya tinggal klik suka, atau menurut kalian ini penting juga tinggal subscribe seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin gua tutup terkait sharing-sharing ataupun tutorial lah ya anggapannya kita ini. Tutorial cara mengonlinekan website yang ada di lokal menjadi online seperti itu. Apa aja yang kita butuhin sih sebetulnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Thank you. See you and bye.